Daud adalah seorang raja yang dikasihi Tuhan. Ia dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi meskipun Daud seorang yang hebat, ia juga manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Pada suatu masa, ketika pasukan Israel berperang, Daud tinggal di istana. Dari atas sotoh istana, ia melihat seorang perempuan yang sangat cantik bernama Batseba. Daud tergoda. Lalu ia memanggil Batseba dan berbuat dosa dengannya. Beberapa waktu kemudian, Batseba mengandung. Untuk menutupi kesalahannya, Daud berusaha memanipulasi keadaan. Ia memanggil Uria, suami Batseba, pulang dari medan perang. Tetapi Uria tidak mau pulang ke rumahnya karena ia setia menjaga sumpah sebagai prajurit. Akhirnya, Daud mengambil keputusan yang sangat jahat. Ia mengatur supaya Uria ditempatkan di garis depan pertempuran, lalu ditinggalkan, sehingga Uria terbunuh. Dengan cara ini, dosa Daud semakin dalam. Dosa persinahan ditutupi dengan dosa pembunuhan. Mungkin Daud pikir dosanya tersembunyi, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menegur Daud. Natan menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang merampas satu-satunya anak domba milik orang miskin. Daud marah mendengar cerita itu, sampai akhirnya Natan berkata, "Engkaulah orang itu." Saat itu Daud sadar bahwa rahasia dosanya sudah terbongkar di hadapan Tuhan. Ia tidak bisa lagi lari. Daud tidak membela diri, tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari alasan. Ia mengakui dosanya, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dari hati yang hancur, Daud menuliskan doa pertobatannya dalam Mazmur 51, sebuah mazmur yang penuh air mata. "Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Doa itu menunjukkan bahwa Daud benar-benar menyasar dan ingin kembali kepada Tuhan. Tuhan mengampuni Daud, tetapi konsekuensi dosa tetap ada. Anak yang lahir dari perzinahannya meninggal. Meski demikian, kasih karunia Allah nyata. Dari pernikahan Daud dan Batseba, lahirlah Salomo, yang kemudian menjadi raja besar dan dipakai Tuhan. Daud belajar bahwa dosa yang disembunyikan akan menghancurkan, tetapi dosa yang diakui di hadapan Tuhan akan diampuni. Saya mau ajak kita semua merenung sejenak. Apakah ada dosa atau rahasia yang kita simpan rapat-rapat, seperti Daud dulu? Hari ini, mari kita bawa itu di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita ucapkan, "Tuhan, ampuni aku, bersihkan hatiku, dan pulihkan aku seperti Daud Engkau pulihkan."